Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa 1000 kisah yang dirahmati Allah? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, 1000 kisah akan membagikan sebuah kisah yang menarik dan penuh hikmah, yaitu tentang seorang dukun yang berangkat umroh. Tapi sesampainya di Mekah, dia tidak bisa melihat Ka'bah dan tidak bisa merasakan keberadaannya di tanah suci. Lalu seperti apa kisah selengkapnya? Tonton terus video ini sampai selesai, supaya tidak salah pemahaman. Dan jangan lupa, tuliskan sholawat atas Nabi Muhammad SAW di kolom komentar, sebagai bukti dan tanda kecintaan kita kepada beliau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Seorang dukun pergi umroh. Itu terdengar seperti dua hal yang sangat bertentangan. Dukun dikenal sebagai orang yang mempraktekkan perbuatan syirik, sedangkan ibadah umroh adalah perbuatan suci dan mulia yang dilakukan di kota paling suci bagi umat Islam. Lalu, apa jadinya jika ada dukun yang nekat pergi umroh ke tanah suci? Berikut kisah selengkapnya. Dikisahkan, pada suatu hari, ada seorang pria mengalami hal yang sangat aneh saat di depan Ka'bah, saat menjalankan ibadah umroh. Belakangan diketahui, pria tersebut adalah seorang dukun asal Indonesia, sebut saja namanya Mbah Wiro. Mbah Wiro ini merupakan orang pintar yang dituakan di kampungnya. Ia terkenal karena praktek perdukunannya. Mbah Wiro suka dengan hal-hal klinik dan mistis, karena memang itu adalah pekerjaan sehari-harinya. Ia sering diminta tolong orang-orang yang mempunyai masalah terkait dengan hajat maupun masalah duniawi. Mulai dari mengobati orang sakit hingga diminta untuk melancarkan rezeki atau mendatangkan jodoh. Semuanya dilakukan oleh Mbah Wiro. Ketenaran Mbah Wiro tidak hanya diketahui oleh warga sekitar kampungnya saja, tapi juga dikenal di daerah dan kota lain. Maka dari itu, pasien yang datang ke tempatnya bukan hanya dari desanya saja, melainkan juga dari daerah lain. Mulai dari petani hingga pejabat pun datang ke tempat Mbah Wiro untuk meminta tolong. Pada suatu hari, ada seorang pria dari kota yang berpakaian rapi dengan mobil mewah datang ke tempat Mbah Wiro. "Mbah, tolong bantu saya Mbah, supaya menang dalam pemilu kali ini. Nanti kalau saya menang, Mbah akan saya kasih hadiah umroh," kata pria itu, yang ternyata ia adalah salah seorang kandidat pemilihan umum di daerah tersebut. Mbah Wiro pun langsung menyanggupi permintaan orang tersebut. Ia segera melancarkan aksinya dengan membuat ritual dan memberikan beberapa jimat kepada pria tersebut. Kemudian pria itu pulang, dan tentu saja memberi sejumlah uang kepada Mbah Wiro. Beberapa bulan kemudian, pemilihan umum digelar, dan ternyata pria tersebut menang dan ia diangkat menjadi pejabat di daerah tersebut. Sesuai janjinya, pria itu pun memberikan hadiah pergi umroh kepada Mbah Wiro. Orang-orang yang jadi tim suksesnya juga sama, mendapatkan hadiah umroh gratis. Mungkin ada yang bertanya-tanya, Mbah Wiro kan dukun, tapi kok mau dikasih hadiah umroh? Mbah Wiro itu memang dukun, tapi bukan dukun yang murni menggunakan ilmu hitam. Namun, ia telah mencampuradukan ayat-ayat suci Al-Quran dalam mantranya, dengan jimat-jimat dan sesajen. Jadi, ia menganggap kalau praktik perdukunannya tidak salah, karena ia menggunakan ayat Al-Quran. Singkat cerita, Mbah Wiro dan rombongan berangkat umroh ke Tanah Suci. Sesampainya di Tanah Suci, ada beberapa kejadian aneh yang mulai menimpa Mbah Wiro. Mbah Wiro pergi umroh tidak hanya berangkat sendiri, tapi juga bersama anak dan istrinya. Kejadian aneh pertama terjadi pada saat Mbah Wiro tiba di Madinah. Semua orang merasa senang saat tiba di kota suci tersebut, namun tidak dengan Mbah Wiro. Dia malah tidak percaya jika ia sudah ada di kota suci Madinah. Tidak, ini bukan Madinah,
ini kota tempat saya tinggal, kata Mbah Wiro. Mendengar hal itu, orang-orang pun terkejut. Jelas-jelas mereka itu semua sudah ada di kota Madinah. Setelah itu, mereka menuju hotel, dan satu persatu mereka masuk ke dalam kamar hotel masing-masing. Tinggallah Mbah Dukun itu sendirian yang malah terlihat kebingungan. Ternyata, lagi-lagi ia masih menyangka kalau dirinya itu masih berada di kota tempat tinggalnya. Mbah, sekarang kita sudah sampai di hotel di kota Madinah. Nanti kita akan menginap di sini sebelum menuju kota Mekah, kata pembimbing umroh. Hotel di Madinah? Lah, ini kan bukan di Madinah. Ini hotel di kota saya. Tiap hari saya lewat di sini, di depan bangunan ini pakai ojek. Gimana sih kamu, timpal Mbah Wiro? Mendengar hal itu, pembimbing langsung terkejut lagi. Namun, pembimbing tetap membujuk Mbah Wiro ini untuk masuk ke hotel supaya ia bisa istirahat. Beberapa saat kemudian, adzan pun berkumandang. Para jamaah segera keluar hotel, menuju Masjid Nabawi untuk melakukan sholat berjamaah. Tidak ketinggalan juga Mbah Wiro, yang saat itu didampingi pembimbing. Karena takut, kalau tidak didampingi dia bisa hilang, soalnya ia masih terlihat linglung, kayak tidak sadar. Sesampainya di Masjid Nabawi, pembimbing berkata kepada Mbah Wiro, "Mbah, kita ini sekarang sudah sampai di Masjid Nabawi. Nanti kita akan sholat jamaah di masjid ini. Tuh, Mbah lihat, banyak orang Arab kan di sini. Kita ini memang sekarang ada di Arab loh Mbah, di kota Madinah," kata pembimbing itu lagi. "Arab apanya? Itu kan orang-orang Arab banyak, itu kan memang tamu negara." "Kamu ada-ada saja ya," timpal Mbah Wiro lagi, yang membuat semua orang yang mendengarnya terkejut. "Ya sudah Mbah, kita sholat jamaah dulu ya," ajak pembimbingnya. Setelah beberapa hari di kota Madinah, rombongan pun segera berpindah ke kota suci Mekah untuk memulai ibadah umroh. Di kota suci Mekah ini, lagi-lagi si Mbah Dukun itu mengalami hal yang mengejutkan. Pembimbing terus mendampingi Mbah Wiro ini, lantaran takut kalau orang itu tersesat, karena kondisinya memang seperti orang linglung. Demi keamanan, pembimbing memutuskan untuk mendorong Mbah Wiro dengan kursi roda saat melakukan tawaf. Namun, lagi-lagi terjadi hal yang mengejutkan. Selesai tawaf, pembimbing berkata, "Mbah, tadi kita sudah melakukan tawaf, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Nah, gimana perasaan Mbah sekarang? Keliling Ka'bah apanya? Wong tadi aku cuma muter-muter keliling kota tempat tinggalku kok," timpal Mbah Wiro lagi, yang membuat si pembimbing sekali lagi kembali terkejut. Ternyata, selama di tanah suci ini, Mbah Dukun ini tidak sadar, dan masih menganggap bahwa dirinya itu masih ada di kota tempat tinggalnya. Suatu waktu, Mbah Wiro tiba-tiba bilang kalau ia ingin pulang. "Yuk kita pulang. Nanti kalau tidak pulang bisa dicari sama anak istri saya," kata Mbah Wiro. Padahal anak dan istrinya juga ikut umroh dan selalu mendampinginya. Tentu saja, hal itu membuat pembimbing dan jamaah lain jadi tambah kebingungan. Pembimbing pun kemudian mengajak Mbah Wiro sholat di Masjidil Haram. Namun di sana, Mbah Dukun kembali tidak bisa melihat Ka'bah yang ada di depan matanya. "Mbah, mulai saat ini praktik perdukunannya ditinggalkan saja ya, alat-alatnya dibuang saja. Ini peringatan loh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala," kata pembimbing dengan sopan. Sayangnya, perkataan pembimbing itu justru membuat si Mbah Dukun marah. "Bagaimana saya buang semua perlengkapan saya? Itu menggunakan ayat-ayat Al-Quran," ujar Mbah Dukun. Saat makan malam tiba, pembimbing umroh bercerita kepada jamaah lain kalau dia telah membawa dukun itu sholat di depan Ka'bah. Namun, saat ditanya bagaimana perasaannya melihat Ka'bah, ia malah emosi dan mengaku tidak melihat secara langsung.
Kemudian salah satu jamaah bertanya kepada Mbah Dukun. "Gimana Mbah? Tadi sudah melihat Ka'bah kan?" Si dukun itu menjawab, "Melihat Ka'bah gimana? Wong saya cuma ditunjukkan gambarnya saja." Jawaban itu sontak membuat semua orang lagi-lagi terkejut. Singkat cerita, dukun itu baru menyadari keberadaannya saat melakukan tawaf wada. Dia pun mengucap syukur, sudah sampai di tanah suci dan melaksanakan umroh. "Alhamdulillah, kita sampai juga ya di kota suci Mekah, dan bisa menjalankan umroh," kata Mbah Dukun. "Padahal sudah dari kemarin loh Mbah kita di sini, menjalankan ibadah umroh. Ini sudah mau selesai dan pulang, malah Mbah Wiro baru sadar." "Gimana sih Mbah?" celetuk salah satu rombongan jamaah sambil tertawa. Pemirsa 1000 kisah yang dirahmati Allah, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah tadi. Jangan lupa bantu dukung channel ini dengan like, subscribe dan share video ini, supaya channel ini bisa bermanfaat untuk banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.